Jika Anda pasang muka cemberut, kemudian secemberut-cemberutnya ya, lalu kemudian Anda terbayang pada hal-hal paling indah dalam kehidupan Anda. Apakah bisa? Tidak bisa. Tapi coba dulu. Tetap tidak bisa. Iya, saya juga tidak bisa. Kenapa demikian? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya, bagi yang belum follow akun saya, silakan follow dulu ya. Tinggalkan jejak Anda dengan memberikan komentar. Dan jangan lupa ya share ke teman-teman Anda, siapa tahu mereka membutuhkan materi ini. Jadi bagaimana ya kita bisa cemberut, sementara pikiran kita memikirkan, membayangkan hal yang paling indah dalam kehidupan kita. Ya sulit ya. Kenapa? Karena seluruh tubuh kita itu tersusun dalam sebuah sistem kompleks yang memerlukan sinkronisasi antara semua unsur. Jadi, saat tubuh kita tersenyum, pikiran pasti bisa memikirkan hal yang baik, dan perasaan pasti juga berada dalam sebuah strata yang sama ya. Jadi saat pikiran berpositif thinking, tapi jantung berdegup kencang berulang-ulang, kita mengatakan bagus tuh, bagus tuh, bagus tuh. Tapi jantung tetap deg-degan. Pastinya ini sangat melelahkan ya. Agar nyaman, pikiran yang positif itu haruslah dibarengi dengan perasaan yang positif juga ya. Faktanya memang perasaan itu diwakili oleh jantung atau hati, memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan pikiran. Nah, dalam bukunya Quantum Ikhlas, Herbert Sentano itu mengungkapkan bahwa medan elektromagnetik jantung itu 5.000 kali lebih besar daripada otak. Dan jantung memiliki 40.000 saraf neuron yang membuat jantung seperti memiliki otak sendiri di dalamnya ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan bahwa perasaanlah yang mengendalikan pikiran. Jika perasaan kita positif, pikiran akan lebih mudah positif dan sebaliknya. Teman-teman, untuk menggambarkan perasaan yang positif, coba kita simak sebuah cerita ini ya. Sebut saja Pak Gun terlilit utang ya. Beberapa kali debt collector datang ke rumahnya. Pak Gun selalu berhasil menghindar. Nah, suatu saat di sebuah mall itu Pak Gun sedang mengantri membeli makanan. Nah, saat sudah membayar di kasir, Pak Gun berbalik dan persis di belakangnya itu seorang debt collector yang selalu selama ini dihindarinya tersenyum manis kepada Pak Gun. Ya mungkin sang debt collector bergumam dalam hati, hai, pucuk dicinta ulang tiba. Nah, apa yang terjadi pada jantung Pak Gun? Deg-degan dengan keras bukan? Nah, padahal sang debt collector tadi itu hanya tersenyum ya. Nah, pada kasus Pak Gun ini, perasaan merespon dengan cepat keadaan yang sedang terjadi. Deg-degan adalah reaksi jantung yang diberikan tubuh atas ketidaknyamanan perasaannya. Dan di saat itu terjadi, kita bisa menebak bahwa Pak Gun tidak lagi bisa berpikir positif ya. Berlawanan dari perasaan tidak nyaman itu, perasaan yang positif itu ditandai dengan munculnya ketenangan hati ya. Hatinya tenang, setenang samudra. Kalau apapun yang terjadi di luar hatinya, maka ilmu magnet rezeki itu selalu berkaitan dengan ketenangan perasaan ya. Jadi jantung kita harus di set mode tenang sepanjang waktu, apapun keadaannya ya. Nah, Pak Gun ini ternyata sudah memahami hal ini. Dia tahu apa yang harus dia lakukan ya. Dia langsung menarik napas panjang, perlahan, dan menyatakan dengan sigap dan bahagia, wah, bagaimana kabarnya Pak? Gak nyangka ketemu di sini. Saya duduk di sana ya Pak ya, nanti kita ngobrol santai. Nah, respon kelas tinggi yang ditunjukkan Pak Gun ini membuat debt collector itu terkejut. Nah, saat duduk di meja yang sama, Pak Gun tetap tenang dan menyebarkan ketenangan itu ke energi di sekelilingnya. Energi ini meresap juga ke hati sang debt collector tadi. Perlahan tapi pasti Pak Gun mampu menjawab semua keberatan sang DC tadi ya. Maaf Pak, saya yang salah. Saya tidak pernah bisa Bapak temui di rumah karena saya sudah sibuk bekerja. Mengenai utang yang belum sempat terbayar, namun dalam hati pikirannya Pak Gun tadi menyebut itu amanah ya, bukan utang. Ya, saya
benar-benar bersungguh-sungguh akan membayarnya. Jadi, namun saat ini belum bisa, Pak. Anda tidak bisa, tidak mesti begitu, Pak. Utang adalah utang yang harus Anda bayar segera, kata debt collector ini dengan marah ini. Iya Bapak, benar, saya yang salah, saya akui itu. Jadi jawab Pak Gun dengan ketenangan yang tinggi. Kalau tidak bayar, nanti saya akan lapor polisi, lanjut debt collectornya. Ya mau gimana lagi Pak, saya ini saat ini belum ada dana, maafkan saya Pak ya. Kembali Pak Gun menjawab dengan tenang, sambil mendoakan kemuliaan bagi debt collector di depannya. Ya, Anda akan bisa menebak ujungnya. Ya, pasti sang DC tadi itu akan memberikan tambahan waktu, ya. Bahkan bisa jadi memberikan peluang-peluang lain untuk menjadi solusi atas masalah utang tersebut. Jikapun terjadi bukan seperti ini, nanti Pak Gun itu dia sudah siap rumahnya disita dengan ketenangan yang tinggi. Pikirannya pun bisa mengatakan bagus dong, dengan tenang. Pikiran dan perasaannya sudah sinkron ya. Jadi dan sebentar lagi nih Pak Gun akan mendapatkan keajaiban tingkat tinggi di dalam hidupnya. Jadi Pak Gun itu sedang menarik energi yang sangat besar di dalam dunia kuantum. Pak Gun sedang menjadi magnet rezeki. Ya. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya itu Anda bisa membaca buku Magnet Rezeki. Ya, silakan klik keranjang kuning di bawah ini. Ya. Anda bisa mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari rahasia magnet rezeki. Oke, sampai jumpa di lain pembahasan.